Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 181 sampai 185. Hari ini, aku membersihkan kamar salah seorang suster. Meskipun aku berusaha membersihkannya dengan sangat seksama, ia terus-menerus mengawasiku dan berkata, "Di sini ada debu, di situ ada noda." Menanggapi setiap celaannya, aku membersihkan tempat-tempat itu sampai belasan kali sekedar untuk memuaskan dia. Bukanlah pekerjaan yang membuat aku letih, tetapi semua tuntutannya yang bawel dan keterlaluan. Kemartiranku sepanjang hari rupanya belum cukup baginya, sehingga suster itu pergi kepada suster pembimbing dan mengeluh. "Muder, siapa suster yang tanpa peduli ini? Ia tidak tahu bagaimana bekerja dengan cepat." Hari berikutnya, aku pergi lagi melaksanakan tugas yang sama, tanpa berusaha menjelaskan diriku. Ketika ia mulai mendesak aku berpikir, Yesus, orang dapat menjadi martir dengan tetap diam. Tenagaku tak berkurang karena pekerjaan, tetapi karena kemartiran ini. Aku tahu bahwa sejumlah orang memiliki bakat istimewa untuk menyakiti orang lain. Mereka berusaha sekuat mungkin untuk mencobai kamu. Jiwa malang yang jatuh ke dalam tangan mereka akan serba salah. Usaha-usahanya yang paling baik pun dikritik dengan penuh dengki. Malam Natal. Hari ini aku bersatu erat dengan Bunda Allah. Aku merasakan perasaan-perasaan batinnya. Pada petang hari, sebelum upacara pemecahan oplatek, aku pergi ke kapel untuk berbagi oplatek dalam roh dengan orang-orang yang kucintai, dan aku minta kepada Bunda Allah rahmat bagi mereka. Rohku sepenuhnya terbenam di dalam Allah, dalam misa malam bernama Pasterka, yaitu misa para gembala. Aku melihat kanak-kanak Yesus di dalam hosti, dan rohku terbenam di dalam dia. Meskipun ia itu anak yang kecil, keagungannya meresapi jiwaku. Aku sungguh diresapi oleh misteri ini. Inilah perendahan diri yang luar biasa dari pihak Allah. Penghampaan diri yang tak terselami. Perasaan-perasaan ini terus hidup di dalam jiwaku sepanjang pesta Natal. Oh, kita tidak akan pernah memahami perendahan diri yang luar biasa dari pihak Allah ini. Semakin aku memikirkannya, pada suatu pagi sesudah komuni kudus, aku mendengar suara ini. "Aku ingin agar engkau menemani aku apabila aku pergi mengunjungi orang sakit." Aku menjawab bahwa aku sangat senang. Tetapi sesudah merenung sejenak,
aku mulai bertanya-tanya bagaimana aku akan melakukannya. Para suster kelompok kedua tidak mendapat tugas mendampingi pelayanan komuni kepada orang sakit. Selalu suster anggota kelompok pembimbing yang pergi untuk pelayanan ini. Aku berpikir dalam hati, Yesus akan menemukan jalan keluar. Tidak lama kemudian, Muder Rafaela memanggilku dan berkata, "Suster, engkau harus menemani Tuhan Yesus apabila imam pergi mengunjungi orang sakit." Dan selama masa probasiku, akulah yang membawa lilin bernyala, menyertai Tuhan. Dan ibarat seorang kesatria Yesus, aku selalu berusaha memperlengkapi diriku dengan ikat pinggang besi. Sebab tidak cocoklah mendampingi raja dalam busana harian saja. Dan aku mempersembahkan mati raga ini untuk orang sakit. Jam Kudus. Selama ibadat jam kudus ini, aku berusaha merenungkan sengsara Tuhan. Hatiku dipenuhi dengan sukacita. Dan tiba-tiba aku melihat kanak-kanak Yesus. Tetapi keagungannya meresapi diriku sedemikian rupa, sehingga aku berkata, "Yesus, Engkau sedemikian kecil, tetapi aku tahu bahwa Engkau adalah pencipta dan Tuhanku." Dan Yesus menjawabku, Benar, dan aku menyertai engkau sebagai seorang anak untuk mengajarkan kepadamu kerendahan hati dan kesederhanaan. Aku menghimpun segala penderitaan dan kesulitanku menjadi suatu buket bagi Yesus untuk hari pertunangan abadi kami. Tidak ada suatu pun yang sulit bagiku apabila aku ingat bahwa semua itu untuk mempelaiku sebagai bukti dari cintaku kepadanya. Keheningan bagi Yesus. Aku berusaha menciptakan keheningan yang dalam bagi Yesus. Di tengah hiruk-pikuk yang paling bising, Yesus selalu menemukan keheningan di dalam hatiku. Meskipun kadang-kadang hal ini menuntut banyak pengorbanan dariku. Tetapi, apakah yang dapat dianggap terlalu besar bagi Yesus? Bagi Dia yang kucintai dengan segenap kekuatan hatiku? Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.